Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam kebaktian malam Natal GKI Gunung Sahari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk mengikuti kebaktian Natal online GKI Gunung Sahari pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pukul 6, 8, 10.30, dan 17 di kanal YouTube GKI Gunsa dan GKI Gunsa Apps yang dapat diunduh dan diinstal di handphone melalui www.gkigunsa.com. Marilah kita terus berdoa memohon Tuhan memberkati kebaktian Natal di Indonesia dan di seluruh dunia. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyerahkan persembahan Natal baik melalui virtual account, transfer bank, scan QR BCA kolekte Natal, maupun persembahan dalam amplop yang dimasukkan dalam kotak persembahan di pintu masuk gereja. Bagi jemaat yang hendak menyerahkan persembahan Natal, dapat melihat petunjuk dalam flyer persembahan Natal yang dikirimkan ke alamat rumah atau melalui GKI Gunsa Apps. Dalam rangka sukacita Natal, Panitia Natal bersama Majelis Jemaat GKI Gunung Sahari membagikan kalender tahun 2022 kepada anggota jemaat. Satu keluarga mendapatkan satu kalender. Adapun distribusinya dilakukan bersama pengiriman amplop persembahan bulan Desember 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saat ini belum menerima kalender, maka di hari kerja dapat menghubungi tata usaha gereja agar didaftarkan dalam pengiriman berikutnya. Tema kebaktian malam Natal ini adalah hati yang bersyukur, dipimpin oleh Pendeta Immanuel Kristo. Demikianlah warta lisan hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara, dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah Yesaya 9 ayat 6. Kumandang di senja
segala negeri, dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyahkan kegelapan dunia, kuasa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus Kau sedia rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Kita memasuki kebaktian malam Natal ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Suasana seperti itu senantiasa menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan dalam kehidupan setiap kita. Bernyanyi, memuji, dan berdoa bersama di malam Natal. Suasana di mana kita juga dapat berjumpa dengan banyak teman dan sahabat yang datang dengan pelukan dan cinta. Namun, semua itu hanya dapat kita ingat. Inilah tahun kedua di mana kita tetap tinggal di rumah. Hanya pohon Natal hiasan yang menjadi teman saat kita memanjatkan doa. Tidak ada lagi teman dan sahabat sekedar untuk dapat berjabatan tangan. Sepi. 2 tahun kita merayakan Natal tanpa perjumpaan. 2 tahun kita terpisah oleh jarak dan tempat. 2 tahun kita tidak dapat saling menyapa dan berjumpa. 2 tahun kita mencoba mengingat mereka yang duduk di sebelah kiri dan kanan kita. Mereka yang ada di depan dan belakang kita. Aku tidak tahu bagaimana kabar mereka. Mereka yang selalu bertemu di malam Natal, mereka yang kerap kali duduk bersebelahan denganku. Tuhan, aku sungguh berharap mereka semua ada dalam keadaan baik. Aku ingin mereka tetap dalam pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat kembali bertemu untuk dapat saling menyapa ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tuhan, lindungilah mereka saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Jika sampai Natal tahun ini kami pun belum bisa bertemu, maka kami memohon kiranya Tuhan mempertemukan kami pada waktunya nanti. Karena sungguh kami tidak pernah berharap mereka dipisahkan dari kami. Amin. Saudara-saudara, pandemi yang memanjang ini telah banyak membawa banyak persoalan dalam kehidupan kita. Tidak sedikit dari kita yang mengalami kehilangan. Ada di antara saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, kehilangan pengharapan, dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Hari-hari kita tampak memanjang, kosong, dan melelahkan. Mungkinkah semua itu dapat membuat kita bersyukur kepada Tuhan?
Malam ini ketika malam Natal menyapa kita, maka bisa jadi hati kita dipenuhi oleh kesedihan dan bahkan menangis diam-diam karena kita mengingat banyak kehilangan yang kita alami. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, yang ketika masih bersama kita, kita tidak terlalu memperhatikan kasih kita kepada mereka. Kita kurang mensyukuri anugerah yang Tuhan beri lewat kehadiran mereka dalam kehidupan kita. Ampunilah kami ya Tuhan. Mari kita bersama datang pada Tuhan untuk meminta pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini ketika kami mengenang orang-orang yang kami kasihi, orang tua, anak, saudara, teman dan sahabat kami yang sudah meninggalkan kami, maka kami datang dalam doa dan memohon kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sempat menorehkan luka di hati mereka, sehingga ada orang tua yang merasa tidak dihargai, ada pasangan yang merasa tidak dicintai, ada anak yang merasa tidak dikasihi, ada saudara yang merasa tidak diperhatikan, dan teman yang merasa diabaikan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami telah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk menyatakan kasih bagi mereka. Kami sungguh menyesal karena gagal meneladani kasih Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh Allahku,
Saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan lewat Yesaya 54 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Demikian bunyinya. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus telah datang ke dunia jaman lahir di kandang yang hina rendah. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Dia mencariku. Dia mencariku. Namanya indah dan ajaib benar. Dia mencariku. Yesus telah mati di Golgota. Hutang dosaku dilunasinya. Sungguh mulia perbuatannya. Dia membasuhku. Dia membasuhku. Dia membasuhku. Sungguh mulia perbuatannya. Dia membasuhku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan lewat apa yang kita baca. Dan untuk itu marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh ajaib kasih-Mu bagi kami. Ketika Engkau membasuh kami dan membersihkan kami, sungguh mulia perbuatan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami dalam segala kerendahan hati kami menghampiri kemuliaan-Mu untuk boleh dilengkapi oleh firman-Mu. Dalam keterbatasan kemanusiaan kami juga kami memohon pertolongan Roh Kudus Tuhan. Agar ketika kami membaca, saat kami merenungkan, dan ketika kami mendengarkan, maka kami boleh
mendapatkan anugerah-Mu. Sapaan kasih dan firman-Mu itu menolong setiap kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya Tuhan yang menolong dan memampukan dia. Berfirmanlah ya Tuhan dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, saya mengundang saudara untuk berdiri. Kita akan menerima Injil Tuhan Yesus Kristus lewat Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Demikian kata firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam hidupnya. Maranatha.
pernah janji jalan saya tuh selalu rata. Tuhan juga nggak pernah janji. Maksudnya langit selalu biru, pasti ada hujan dan badai. Halo Ibu, gimana Bu keadaannya? Ya, lumayan. Saya cek dulu ya Bu. Bu Vivin, saya dengar suaminya juga COVID ya Bu? Iya, Sus. Suami saya sudah dirawat duluan di Rumah Sakit Ukrida. Terima kasih ya, Dok, atas bantuannya. Kami sekarang sedang menuju ke rumah sakit. Di dalam kondisi berdua sedang kritis-kritisnya, Vivin mengalah untuk suaminya dulu yang dirawat. Gak apa-apa, nanti biar suami saya aja dulu yang masuk ke rumah sakit. Saya bisa nyusul. Tuhan, kalau memang harus selamat, tolong selamatkan suami saya. Jangan ini yang terakhir kali saya lihat suami saya. Bu Vivin, ini ada makanan, sepertinya dari anak Ibu. Makasih, Sus. Mau langsung dimakan Bu? Boleh. Oke, sebentar ya saya siapkan. Isi ya Bu, maaf. Saya harus pulang, saya harus sembuh. Karena anak saya setiap ngirimin makanan, dia selalu kirim surat buat saya. Ini ada suratnya Bu. Makasih, Sus. Saya tinggal ya Bu. Selamat makan. Makasih, Sus. Mami harus sembuh, Mami harus pulang. Mami harus kuat seperti Ayub. Ayub semuanya kan diambil. Tapi dia bertahan dan memilih tetap percaya dengan Tuhan. Disitulah saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya tetap memilih percaya. Harus kayak Ayub sama Daud. Kalau Daud kan dia menang lawan Goliat. Jadi kita juga harus menang lawan penyakitnya itu. Saya berusaha untuk kuat nafas, meskipun nafas masih di ujung leher. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau pulang. Iya, Pak. Kenapa? Halo, Vin. Kamu belum tidur? Belum. Nanti kalau kita udah sembuh, kita pulang ke rumah jalan kaki ya. Kok jalan kaki? Kan bisa naik taksi. Pokoknya kita harus pulang jalan kaki, ya? Kita pulang jalan kaki sama-sama. Vin, aku janji sama kamu, aku akan pulang. Nanti kalau aku sampai di rumah, kamu masukin aku yang enak-enak ya. Iya, nanti aku masakin. Setiap kali saya lihat mayat, kiri, kanan, depan saya, kematian itu ada. Dan kapanpun Tuhan mau ambil, secepat itu. Saya WA, udah saya nggak pernah dibales. Papa kok nggak ada kabar? Papa baik-baik aja kok, gitu. Terus saya cuma dengar Papa mau masuk ruang ICU. Kok mau masuk ruang ICU? Kenapa? Saya di WA sama keponakan suami saya. Ipipin, Cukpi meninggal. Di situ kayak dunia saya tuh mati. Saya telepon kakak ipar saya sampai, Ci, bener Afi nggak ada? Ci, jawab saya, Ci, jawab, Ci. Iya, Vin. Freddy udah pulang. Tuhan, kenapa harus suami saya yang diambil? Begitu banyak orang di luar sana yang nggak percaya sama Tuhan. Mereka baik-baik aja. Mereka dari COVID bisa sembuh. Kenapa harus suami saya? Sempat saya marah. Tapi saya sadar, saya nggak boleh marah sama Tuhan. Di situ cuma, Tuhan, kalau memang Tuhan menghancurkan, saya hancurkan. Tapi tolong satu hal, jangan tinggalin saya. Karena tanpa Tuhan, saya nggak kuat, Tuhan. Begitu banyak di luar sana rumah tangga yang kacau balau. Mereka baik-baik aja. Saya
sedang membangun, yang sedang namanya saya ngerasain bahagia rumah tangga. Tuhan kasih saya keluarga. Saat ini kenapa Tuhan ambil apa yang Tuhan mau dari saya? Share, boleh nggak minta tolong lu nyanyiin lagu yang biasa gua sama Freddy nyanyiin. Situ nggak tahu, saya ada satu kerinduan. Saya pengen memuji Tuhan tapi saya nggak bisa nyanyi. Untuk nyanyi saya udah nggak bisa. Jangankan bernyanyi, nafas aja cuma sampai di leher, udah nggak sampai ke dalam. Maksudnya untuk narikin napas pun nggak bisa. Saya telepon teman saya, Shirley. Iya, oke, Vin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Saat itu yang saya rasa saya benar-benar menyembah Tuhan. Benar-benar tuh saya tuh ada di hadiratnya Tuhan. Dan Tuhan ada bersama dengan saya saat itu. Jadi saya tuh benar-benar ingin menyembah. Ini loh Tuhan, yang saya punya ini loh Tuhan. Saya nggak punya apa-apa. Hanya jiwa saya. Ini loh Tuhan yang saya bawa buat Tuhan. Di situ saya nggak ngerti Tuhan maunya apa dengan saya. Cuma seperti saya ditampar. Utamakan Tuhan, cintai Tuhan lebih dari apapun. Bukan manusia yang saya harus cintai. Saya cuma bilang, Tuhan saya salah. Saya minta maaf. Selama ini saya telah mengutamakan pasangan hidup saya dibanding Tuhan. Padahal pasangan hidup itu Tuhan yang beri buat saya. Di situ saya lebih merelakan suami saya. Apapun yang saya punya saat ini, itu punya Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, Tuhan pasti ambil. Saya nggak berhak bilang jangan, karena itu semua punya Tuhan. Teman saya tutup telepon, di situ saya punya kekuatan. Kekuatan saya harus hidup. Tuhan udah kasih saya kesempatan. Bu Vivin, ini ada kiriman makanan, Bu. Oh, terima kasih, Sus. Kenapa saya lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih? Karena saya menyadari kesalahan saya. Setiap saya baca Alkitab, itu janji-janji Tuhan itu pasti. Nggak ada tuh yang sia-sia. Setiap manusia itu pasti berdosa. Tapi saat kita minta ampun, saya percaya Tuhan mengampuni saya. Pemeliharaan itu luar biasa. Dengan kondisi saya tanpa suami saat ini, Tuhan tetap pelihara saya. Saya nggak pernah kekurangan makan. Nggak pernah kekurangan pakaian, semua Tuhan cukupkan. Yang orang yang rohani banget gitu, malam doa, terus saat teduh gitu, berdoa terus lah pokoknya. Yang benar-benar berserah sama Tuhan gitu, berpegang sama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat kelahiran Yesus adalah saat di mana situasi masyarakat pada waktu itu ada dalam ketegangan yang luar biasa. Ketegangan ketika sang penguasa yang haus jabatan dan kedudukan mencurigai kehadiran sang Mesias di antara mereka. Sang Mesias yang dianggap dapat mengganggu posisinya, mengganggu kedudukan dan kenyamanannya.
Itulah sebabnya sang penguasa mengambil kebijakan untuk mendaftarkan semua orang. Dan itulah pendaftaran yang pertama dilakukan bagi banyak orang saat itu. Jadi itu bukan semata-mata untuk mendata jumlah penduduk. Tetapi pendaftaran itu merupakan telisik sang penguasa untuk menemukan dia yang dicurigai sebagai Mesias yang dianggap akan mengganggu posisinya. Namun dalam kuasa Tuhan, sang Mesias itu dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Dalam kesederhanaan sang Mesias itu menggenapi nubuatan para nabi bagi dunia ini. Dan dunia kembali berpengharapan. Dan kita bersyukur saudara untuk semua itu. Kehadiran sang Mesias itu membuka babak baru antara Allah dan manusia, antara surga dan dunia. Saat itu, di mana Allah yang jauh, Allah yang tidak terjangkau, Allah yang transenden menjadi Allah yang dekat, bahkan sangat dekat dengan manusia. Allah bahkan hadir dalam pergumulan-pergumulan kemanusiaan. Dan itulah kesukaan besar bagi dunia. Sebagaimana yang diberitakan oleh para malaikat pada waktu itu. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudaraku yang dikasihi Kristus, kehadirannya di tengah manusia memang tidak meniadakan pergumulan-pergumulan kemanusiaan. Termasuk juga pergumulan-pergumulan kita di dalamnya. Tetapi kehadirannya memampukan kita untuk berpengharapan. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah kesusahan kita, bahwa kita tidak pernah menjalani pergumulan kita, persoalan kemanusiaan kita, kesusahan kita tanpa penyertaannya. Mungkin saja kehadirannya tidak terlalu kita rasakan secara langsung, tetapi karyanya dalam berbagai cara dinyatakan. Lewat berbagai peristiwa, lewat banyak pribadi, dia hadir dalam pergumulan-pergumulan kemanusiaan kita. Dalam kesusahan kita. Saat itulah kita sadar bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendiri dalam pergumulan kita. Dan biasanya itu baru kita sadari ketika kita sudah mampu melewatinya, ketika kita sudah mampu melampauinya, dan kita ada di titik ini. Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus. 2 kali Natal, kita tidak dapat menikmati kebersamaan. Kebersamaan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Kebersamaan kita dengan teman, sahabat, kerabat, dan saudara. Ada suasana yang hilang dalam Natal kita. Ketika kita tidak berkesempatan untuk saling berjabat tangan. Ketika kita tidak berkesempatan untuk saling menyapa satu sama lain. Kita tidak bisa menyapa dan berjabat tangan. Ada kasih yang terhalang. Dan yang lebih membuat kita sedih adalah ketika kita tahu bahwa di Natal kita ada teman kita, ada sahabat kita, ada kerabat kita yang karena COVID ini harus meninggalkan kita tanpa pamit. Yang harus meninggalkan kita tanpa kita berkesempatan untuk mendampingi dan hadir dalam saat-saat sakitnya. Ketika kita
tidak mampu menguatkan mereka, menopang mereka, menyokong mereka ketika mereka harus jalan dalam kesendirian. Dan saat ini kita hanya dapat mengenang mereka dalam ingatan kita, bahwa mereka pernah duduk di depan kita saat beribadah, bahwa mereka pernah duduk di samping kita dan berjabat tangan dalam cinta Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Namun bagaimanapun juga saudara, kita sudah sampai di titik ini. Semua yang terjadi tidak mungkin kembali. Dan marilah kita belajar untuk memenuhkan hati kita dengan perasaan bersyukur, karena kita dapat menjalani kehidupan kita dan menyambut Natal tahun ini. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita. Percayalah, Tuhan memperhatikan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, para gembala dalam pembacaan kita adalah kelompok masyarakat yang tidak terlalu diperhitungkan pada waktu itu. Ketika orang banyak diwajibkan untuk mendaftarkan diri, mereka, para gembala, tetap di padang. Ketika orang-orang pada umumnya diperhitungkan, maka siapa yang peduli dengan para gembala? Namun perhatikan, merekalah yang pertama-tama dipercaya untuk menerima berita sukacita sorgawi tentang hadirnya Sang Mesias. Pernyataan Tuhan yang tiba-tiba itu membuat mereka sangat takut karena mereka memang tidak menyiapkan diri untuk hal itu. Sama seperti kita, saudara dan saya, atau siapapun. Tidak selalu dan tidak sepenuhnya siap dengan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita, lebih lagi ketika apa yang Tuhan nyatakan itu tidak sepenuhnya sesuai dengan gambaran dan harapan kita. Kita tidak siap dengan penyataan Tuhan yang berbeda dengan rancangan kita. Kita tidak siap dengan pandemi yang terus memanjang. Kita juga tidak siap kehilangan orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi. Kita tidak siap dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Kita tidak siap dengan tubuh yang lemah dan tidak berdaya. Kita bahkan takut menerima semuanya. Sama seperti para gembala pada saat itu. Dan Tuhan tahu hal itu. Oleh karenanya Tuhan datang dengan sapaan, jangan takut. Ya. Jangan takut, saudara. Jangan takut karena yang baik yang akan Tuhan nyatakan. Jangan takut karena damai sejahtera Tuhan yang akan Tuhan anugerahkan. Dan ketika sapaan itu datang, ketakutan mereka berubah. Mereka termotivasi untuk menemukan kehendak dan penyataan Tuhan itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, teladan para gembala menjadi pengingat bagi kita. Bahwa saat kita ada dalam rasa takut karena apa yang Tuhan nyatakan, maka sikap yang benar adalah kita coba mendapatkan dan menemukan kehendaknya, bukan menghindar dan menjauh dari Dia. Dan penemuannya akan penyataan Tuhan membuat ketakutan mereka, para gembala, berubah menjadi pujian dan rasa syukur. Saudara-saudaraku jemaat kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita juga belajar mengisi hati kita dengan rasa syukur untuk semua yang Tuhan nyatakan.
Sesaat mungkin sangat menakutkan, tampak menakutkan, sesaat mungkin mengguncang diri kita. Ketika apa yang tidak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Tapi dalam kesungguhan kita untuk menemukan kehendak Tuhan, maka percayalah ketakutan kita akan berubah menjadi rasa syukur. Dan biarlah damai Natal terus menyertai setiap kita. Dan hati yang dipenuhi rasa syukur membuat Natal kita menjadi Natal yang indah. Betapapun itu tidak mudah. Karena Dia yang kita nantikan adalah Dia yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Selamat Natal bagi kita semua. Damai Natal menyertai kita. Amin. Bila kau tahu akhir hidupmu, akankah hilang harapanmu? Bila kau tahu Tuhan sertamu, akankah bimbang imanmu? Yesus tetap mengasihimu, Dia tak pernah tinggalkan. Yesus pedulikan dirimu, serahkanlah padanya. Pegang teguh imanmu, apapun yang terjadi, Yesus selalu sertamu. Damai kekal Dia beri. Bila kau tahu akhir hidupmu,
jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, marilah kita sekarang menyalakan lilin dan mengingat bahwa Yesus Kristus, Anak Allah yang telah hadir di dunia demi membawa keselamatan bagi aku dan kamu. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri dan mengangkat lilin kita. Malam Kudus. Sunyi senyap
Terang nyala api lilin kecil yang ada di tangan saudara dan saya mengingatkan kita bahwa Yesus sungguh-sungguh telah lahir dan hadir di tengah dunia ini untuk menerangi kegelapan. Dan selanjutnya Dia pun berharap hidup kita dapat menerangi dunia sekitar kita. Nyala lilin ini boleh padam, namun biarlah cinta kasih Tuhan tetap kita jaga, sehingga kehadiran kita boleh menjadi kehadiran cinta kasih-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh menikmati Natal tahun ini. Tanda bahwa Tuhan mengasihi kami, menyertai kami. Berikanlah kepada setiap kami kemampuan untuk bersyukur atas semua pernyataan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami menyatukan hati kami bagi saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Ketika mereka harus merayakan Natal tanpa pendamping yang hadir dalam kehidupan mereka, tanpa orang tua yang kasih setianya senantiasa mereka rasakan dalam kehidupan mereka, tanpa anak yang menjadi buah cinta kasih yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan mereka, tanpa saudara, teman dan sahabat yang biasa menjadi tempat berbagi dalam setiap kesempatan. Kuatkan dan hiburkanlah mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau memakai setiap kami untuk juga menjadi saluran berkat Tuhan, menyatakan cinta kasih Tuhan bagi mereka. Tuhan Bapa di surga, kami menyatukan hati kami bersama dengan saudara-saudara kami yang di malam Natal ini harus berada di tempat tidur karena sakit dan mencoba mendapatkan pemulihan dalam kesehatan mereka. Tuhan memberkati supaya semua upaya dan usaha yang mereka lakukan boleh mendapatkan jawab untuk kesembuhan yang mereka harapkan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang malam hari ini ada dalam kesendirian, tanpa teman, sahabat, dan kerabat, tanpa saudara dan keluarga, karena mereka harus menjalani tanggung jawab pekerjaan mereka di tempat yang di dalamnya memisahkan mereka dengan orang-orang dekat mereka. Bila damai sejahtera Natal juga menyapa mereka. Malam hari ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang harus menjalani kehidupan di dalam keterbatasan. Mereka yang ada di penjara dan rumah-rumah rehabilitasi. Berikan kepada mereka juga damai Natal, boleh menyapa mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Berkatilah semua upaya pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, serta penataan berbagai sektor yang terdampak karena pandemi. Mewujudkan kehidupan Indonesia maju, tumbuh, dan bermartabat. Bapa di surga, kami percayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia Tuhan.
Mampukanlah kami ya Tuhan menerima setiap bagian dari pernyataan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami mau menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengingat di dalam persembahan kita firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 9 ayat 2 yang berkata, Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kandang domba itu rumahnya, palung dan hewan petidurannya. Lahir dari Bunda Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Aku kaya oleh miskinmu, selamat oleh hidup sucimu. Ku dibasuh oleh darahmu, bahagia oleh salibmu. Aku pun hendak ke Bethlehem, supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mengutus putra-Mu yang kudus untuk memberikan kami alasan untuk bersyukur. Karena mata kami melihat bagaimana Allah tidak pernah berpangku tangan dan selalu turut campur dalam setiap pergumulan hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami menghantarkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menguduskannya menjadi bagian pekerjaan-Mu dan mendatangkan kebaikan, sukacita dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Sungguh sebuah anugerah Allah
telah melawat umat-Nya. Oleh karena itu baiklah kita terus dihiasi oleh rasa syukur atas segala karya Tuhan dalam hidup kita. Tahun ini terasa berbeda, banyak tanya dan air mata. Persoalan menyadarkan kita, perubahan harus nyata. Dia hadirkan syukur di hatimu. Dia adalah sumber sukacitamu. In every prayer and every songs, we celebrate Emmanuel. Let it be the one. In every prayer and every songs, let all creation sing in praise. Let your heart be Tahun ini terasa berbeda, banyak tanya dan air mata. Persoalan menyadarkan kita, perubahan harus nyata. Mari kita serukan kehadirannya. Mari kita bersaksi bagi namanya. In every prayer and every songs, we celebrate Emmanuel. Let him be the one. In every prayer and every songs, let all creation sing in praise. Let your heart be shine. Dia adalah sumber sukacitamu. Mari kita bersaksi bagi namanya. In every prayer and every song, we celebrate Emmanuel. Let him be the one. In every prayer and every song, let all creation sing in praise. We celebrate Emmanuel. Let all creation sing in praise. Let your heart be Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dan jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Maranatha. We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ingin promosikan produk, jasa, dan karya Anda melalui udara? Segera bergabung bersama kami, Radio Pelita Kasih 96,3 RPK FM. Radio swasta terlama di Jakarta yang telah mengudara sejak 1967. Dengan fasilitas studio on air, studio rekaman, siaran on air dan off air, kami siap membantu memasarkan produk, jasa, atau karya Anda. Tidak hanya melalui udara, melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan live video streaming YouTube bisa menjadi pilihan Anda untuk branding bersama kami. Radio Pelita Kasih 96,3 RPK FM terletak di Kompleks Sinar Kasih, Jalan Dewi Sartika nomor 136D, Cawang, Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera di 021 808 800 12, 021 808 800 12. Atau kunjungi website kami di www.radiopelitakasih.com.